Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11 yang saya beri judul Damai dengan Allah. Saya akan membacakan firman ini untuk kita yang berfokus pada ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia kita saat ini penuh dengan konflik dan peperangan serta penuh dengan dendam, pertikaian, bahkan perceraian yang menyebabkan banyak sekali penderitaan dan kesedihan. Saudara, dunia saat ini mengharapkan perdamaian di antara sesama manusia dan juga sesama atau antar bangsa. Dan hal ini terus diusahakan, tetapi sepertinya tidak kunjung menjadi kenyataan. Saudara sekalian, manusia harus kembali kepada perdamaian yang jauh lebih penting, yaitu perdamaian antara manusia dan Allah. Mengapa demikian? Karena Alkitab mengajarkan seperti yang dikatakan Rasul Paulus pada bagian sebelumnya di Roma pasal 3 ayat 3. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah kondisi kita ketika kita belum percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam keberdosaan dan membuat kita kehilangan damai sejahtera di dalam Allah. Karena dosa telah memisahkan kita dari Allah. Demikianlah dosa telah merusak akan dunia ini. Tetapi syukur kepada Allah, karena melalui Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi dalam hidup kita? Karena iman kita kepada Kristus Yesus, sehingga kita yang berdosa dibenarkan Allah di dalam Kristus Yesus. Saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita berubah 100%. Karena kita bukan lagi seteru Allah, tetapi kita menjadi anak Allah dan hidup di dalam damai sejahtera yang diberikan Kristus kepada kita. Damai dengan Allah yang membawa kita pada kasih karunia Allah, sehingga kita tidak lagi bermegah atas diri kita, tetapi kita bermegah di dalam Tuhan. Hidup kita menjadi berbeda. Walaupun ada banyak kesengsaraan ataupun pergumulan yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita memiliki ketabahan dan kita menjadi tahan uji untuk kita terus berharap kepada Tuhan, berharap kepada kemuliaan yang kekal karena kasih-Nya dan karena Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita untuk kita memperoleh akan keselamatan di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala puji syukur kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang begitu dilimpahkan kepada kita. Dia telah menyelamatkan kita dari murka Allah, dan Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memelihara iman kita kepada Kristus yang telah membenarkan kita di hadapan Allah. Dan hidup kita boleh terus beriman dengan penuh pengharapan, dan di dalam kasih Tuhan kita mau menjadi pembawa-pembawa damai juga di bumi ini, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh diselamatkan. Dan karena iman kepada Engkau-lah, keselamatan itu boleh membawa kami kepada pembenaran di dalam Tuhan. Kami boleh didamaikan dengan Allah. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh hidup di dalam damai sejahtera yang diberikan Kristus Yesus. Yang membawa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Walaupun ada banyak kesulitan yang kami hadapi, tapi kami cakap boleh menanggungnya di dalam Tuhan. Karena kami didapati penuh dengan ketabahan dan tahan uji. Dan kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan menjadi pembawa damai di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.